lingkup biologi. Pengertian biologi. Biologi terdiri dari kata bios yang artinya hidup dan logos yang artinya pengetahuan. Biologi adalah ilmu yang mengkaji dan mempelajari tentang makhluk hidup. Jadi, biologi merupakan ilmu pengetahuan yang paling dekat dengan kehidupan. Biologi merupakan bidang ilmu yang luas, bagian dari IPA serta berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain. Contohnya fisika, kimia, geografi. Ciri-ciri ilmu biologi. 1. Memiliki kajian berupa benda-benda konkret, contoh tumbuhan, hewan, atau makhluk hidup. 2. Dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris atau pengalaman nyata yang dapat dirasakan atau dilakukan oleh orang lain. 3. Menggunakan cara berpikir logis atau menggunakan logika. 4. Membutuhkan langkah-langkah yang sistematis sehingga setiap orang yang ingin membuktikan gejala hidup yang sama. 5. Hasil kajian bersifat objektif atau bebas dari subjektif, apa adanya dan selalu memihak kebenaran. 6. Hasil kajian bersifat hukum, yaitu ketentuan yang berlaku umum dimanapun diberlakukan, hasilnya akan sama, misalnya hukum Hardy-Weinberg. Cara berpikir logis ada 2, yaitu berpikir deduktif dari umum ke khusus, berpikir induktif dari khusus ke umum. Cabang-cabang ilmu biologi. Morfologi yaitu cabang biologi tentang penampakan atau bentuk luar tubuh makhluk hidup. Anatomi yaitu cabang biologi tentang struktur dalam tubuh makhluk hidup. Fisiologi yaitu cabang biologi tentang fungsi alat tubuh makhluk hidup. Histologi yaitu cabang biologi tentang susunan dan fungsi jaringan tubuh makhluk hidup. Sitologi yaitu cabang biologi tentang struktur dan fungsi sel. Genetika yaitu cabang biologi tentang sifat-sifat keturunan beserta seluk-beluknya. Embriologi yaitu cabang biologi tentang perkembangan zigot sampai fetus serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Teratologi yaitu cabang biologi tentang cacat perkembangan pada embrio. Organisasi fungsional tingkat molekul. Tingkat materi terendah adalah proton, neuron, dan elektron. Partikel proton, neuron, dan elektron bergabung membentuk atom. Contohnya atom hidrogen, karbon, nitrogen, dan oksigen. Atom-atom lalu diberikan membentuk molekul. Contohnya molekul air, glukosa, protein, dan DNA. Molekul-molekul ini saling berikan tanda membentuk ikatan yang lebih kompleks, penyusun organel pada sel. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa molekul, atom, dan partikel subatomik merupakan organisasi fungsional tingkat biokimia atau senyawa kimia penyusun makhluk hidup. Organisasi kehidupan tingkat sel. Berbagai jenis molekul saling berikatan dan membentuk organel. Organel adalah subunit sel dengan fungsi spesifik. Contohnya, ribosom sebagai tempat sintesis protein. Sintesis protein merupakan proses penyusunan protein. Berbagai senyawa serta organel berinteraksi satu sama lain membentuk suatu kesatuan yang disebut sel. Suatu sel tunggal memiliki karakteristik makhluk hidup. Setiap sel memiliki materi hereditas, melakukan aktivitas metabolisme, mampu tumbuh serta berkembang karena memiliki karakteristik yang dibutuhkan sebagai makhluk hidup. Sel disebut sebagai satuan unit terkecil kehidupan. Ukuran sel sangat kecil sehingga untuk melihatnya dibutuhkan mikroskop. Organisasi kehidupan tingkat jaringan. Jaringan ditemukan pada organisme multiseluler atau bersel banyak. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk serta fungsi yang sama. Kelompok sel ini memiliki fungsi yang spesifik. Berikut ini contoh-contoh jaringan pada makhluk hidup. Tingkatan objek yang dipelajari dalam biologi. 1. Jaringan pada hewan. Jaringan pada hewan terdiri atas beberapa jenis. Jaringan-jaringan tersebut diantaranya adalah jaringan epitel, jaringan saraf, jaringan otot, dan jaringan darah. Jaringan epitel terdiri atas sel-sel yang saling berhubungan. Jaringan saraf terdiri atas sel saraf yang berfungsi menerima serta merespon rangsangan. Jaringan otot merupakan saraf panjang yang memiliki fungsi sebagai alat gerak aktif. Adapun jaringan darah terdiri atas sel-sel darah. Sel-sel darah ini memiliki fungsi yang berbeda. Ada yang mengedarkan oksigen, zat-zat makanan, ada pula berfungsi sebagai antibodi atau sistem kekebalan tubuh. 2. Jaringan pada tumbuhan. Seperti jaringan pada hewan, jaringan pada tumbuhan juga terdiri atas berbagai jenis. Jaringan yang terdapat pada tumbuhan diantaranya jaringan epidermis, jaringan pembuluh, jaringan penguat, dan jaringan meristem. Jaringan epidermis merupakan jaringan yang melapisi permukaan tumbuhan.
Jaringan pembuluh terdiri atas xilem dan floem. Xilem berfungsi mengangkut air dan zat hara tanah dan akar ke daun. Sedangkan floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan penguat pada tumbuhan terdiri atas sel-sel yang tebal dan kuat. Jaringan penguat ini berfungsi menyokong tubuh tumbuhan, adapun jaringan meristem merupakan jaringan aktif membelah untuk menghasilkan sel-sel baru.